sebuah keputusan di simpang jalan. Di tengah dinamika politik yang terus berubah, Indonesia kembali dihadapkan pada momen bersejarah yang menguji arah demokrasi dan keadilan hukum di negeri ini. Abolisi dan amnesti era Prabowo menjadi sorotan utama, menandai babak baru dalam perjalanan bangsa. Keputusan ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan simbol dari perubahan besar yang sedang berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengejutkan publik dengan memberikan abolisi kepada Tom Lembong, seorang tokoh ekonomi yang selama ini dikenal sebagai oposisi keras terhadap pemerintah. Tak hanya itu, amnesti juga diberikan kepada Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, partai besar yang selama ini menjadi penyeimbang kekuatan politik nasional. Keputusan ini diumumkan menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 RI, menambah bobot simbolis dan emosional di tengah masyarakat. Tak pelak, pengumuman ini langsung memicu perdebatan nasional yang sengit, baik di media sosial, ruang-ruang diskusi, maupun di parlemen. Di satu sisi, banyak pihak menilai langkah ini sebagai upaya merajut kembali persatuan bangsa pasca Pilpres yang penuh ketegangan dan polarisasi. Ada harapan bahwa keputusan ini bisa menjadi titik balik untuk rekonsiliasi nasional dan memperkuat stabilitas politik. Namun, di sisi lain, tak sedikit yang khawatir bahwa kebijakan ini justru melemahkan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan supremasi hukum. Banyak aktivis dan pengamat hukum mempertanyakan motif di balik pembebasan dua tokoh besar ini. Tom Lembong, yang dikenal sebagai ekonom progresif dan kritikus tajam kebijakan pemerintah, sebelumnya terjerat kasus yang kontroversial dan menuai simpati publik. Sementara Hasto Kristianto, sebagai sekjen PDI Perjuangan, memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik nasional dan kerap menjadi sorotan dalam berbagai isu strategis. Pembebasan mereka menimbulkan pertanyaan mendalam di tengah masyarakat. Apakah keputusan ini benar-benar demi stabilitas nasional dan rekonsiliasi, atau justru merupakan kompromi politik yang mengorbankan prinsip-prinsip hukum dan keadilan? Perdebatan ini semakin tajam ketika berbagai pihak mulai menyoroti proses hukum yang berjalan dan potensi dampaknya terhadap kepercayaan publik pada institusi negara. Mari kita telusuri lebih dalam kompleksitas di balik keputusan monumental ini dan mencoba memahami apa makna sesungguhnya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Tom Lembong, dari podium kritik ke jerat korupsi impor gula. Nama Tom Lembong sudah lama dikenal publik sebagai sosok yang vokal dan berani menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ia kerap tampil di berbagai forum, tak segan menyoroti isu-isu sensitif, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan tata kelola pemerintahan. Sebagai co-captain tim Anies, Tom menjadi salah satu motor penggerak perubahan, dikenal sebagai kritikus tajam yang berani menantang status quo. Ia sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh penting, termasuk Anies Baswedan, dan tak jarang pidatonya menjadi sorotan media nasional. Namun setelah hiruk-pikuk Pilpres mereda, publik dikejutkan oleh kabar bahwa Tom terseret dalam pusaran kasus korupsi impor gula. Saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, ia diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang terkait kebijakan impor gula yang dinilai merugikan negara. Proses hukum berjalan cepat. Tom didakwa menyalahgunakan jabatannya, menyebabkan kerugian negara yang tidak sedikit. Setelah melalui persidangan yang panjang dan penuh sorotan, ia akhirnya divonis 45 tahun penjara oleh majelis hakim. Banyak pendukungnya menilai kasus ini syarat nuansa politis. Mereka menganggap Tom menjadi korban kriminalisasi karena keberaniannya mengkritik pemerintah. Protes dan dukungan pun bermunculan di berbagai kota, memperlihatkan betapa terbelahnya opini publik. Di tengah proses banding yang masih berjalan, situasi berubah drastis. Presiden Prabowo secara mengejutkan mengumumkan pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Keputusan ini langsung menjadi headline di berbagai media nasional. Abolisi ini menghentikan seluruh proses hukum yang menjerat Tom, sekaligus membersihkan namanya dari catatan pidana. Ia pun bisa kembali melanjutkan aktivitasnya tanpa beban hukum. Keputusan ini menandai akhir dramatis bagi seorang kritikus yang sempat terjerat pusaran korupsi. Namun, perdebatan di masyarakat belum juga usai. Publik pun terbelah, apakah ini bentuk keadilan sejati, atau justru kompromi politik yang mengaburkan batas antara hukum dan kekuasaan? Pertanyaan ini masih menggantung di benak banyak orang, menanti jawaban dari perjalanan bangsa ke depan.
Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal dan bayang-bayang kasus suap pawai. Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, lam dibayangi kasus suap pawai Harun Masiku. Setelah penyelidikan panjang, KPK akhirnya menetapkannya sebagai tersangka dan pengadilan memvonisnya 3,5 tahun penjara. PDI Perjuangan menuding ada politisasi hukum untuk melemahkan oposisi. Berbeda dengan Tom, Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Amnesti menghapus vonis dan membebaskan Hasto, membuka jalan baginya kembali ke panggung politik. Langkah ini punya signifikansi politik besar dan menambah kontroversi. Jalur cepat konstitusional, proses di balik keputusan Presiden. Keputusan abolisi dan amnesti Prabowo mengikuti prosedur konstitusional, melibatkan pertimbangan DPR. Surat permohonan Presiden dikirim ke DPR, yang segera menggelar rapat dan memberikan persetujuan. Koalisi besar di parlemen memastikan proses berjalan mulus dan cepat. Setelah persetujuan DPR, Kepres diteken dan diumumkan dalam konferensi pers. Pemerintah menegaskan semua sesuai konstitusi. Malam itu juga, Tom dan Hasto resmi dibebaskan, menandai babak baru politik nasional. Salah satu alasan utama keputusan ini adalah mencegah gejolak publik yang lebih luas. Banyak yang percaya kasus Tom dan Hasto syarat muatan politik, berpotensi memicu instabilitas jika dibiarkan. Analis menilai, melanjutkan proses hukum justru memperbesar polarisasi dan narasi kriminalisasi. Dengan abolisi dan amnesti, pemerintah mengambil langkah preemptif meredam konflik. Narasi harmoni dan stabilitas nasional diangkat, apalagi menjelang HUT ke-80 RI. Pemerintah ingin suasana kondusif untuk pembangunan dan menarik investasi. Stabilitas politik dianggap lebih penting daripada risiko politik dari penghentian kasus. Fokus diarahkan ke agenda ekonomi dan pembangunan, bukan konflik berkepanjangan. Di luar alasan stabilitas, keputusan ini juga dibaca sebagai tawaran rekonsiliasi politik. Tom mewakili kubu Anies, Hasto jantung PDI Perjuangan. Pembebasan keduanya adalah gestur simbolik pintu dialog terbuka untuk oposisi. Pengamat menilai ini strategi merangkul lawan, mengurangi kekuatan oposisi dengan akomodasi. Namun ada yang melihatnya sebagai kalkulasi politik dingin demi mengamankan kekuasaan. Jika rekonsiliasi ini hanya untuk elit, publik bisa makin sinis. Keberlanjutan langkah ini akan menentukan apakah Prabowo dikenang sebagai pemersatu atau politisi pragmatis. Waktu akan membuktikan ketulusan di balik manuver ini. Di balik euforia rekonsiliasi yang ramai diberitakan, muncul suara-suara kritis dari berbagai kalangan, terutama dari akademisi dan pegiat anti korupsi. Mereka tidak hanya mengamati dari kejauhan, tetapi juga menyuarakan kekhawatiran yang mendalam terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia. Mereka menyoroti bahwa langkah-langkah seperti abolisi dan amnesti terhadap kasus korupsi berpotensi menjadi preseden buruk. Jika dibiarkan, hal ini bisa melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah diperjuangkan dengan susah payah. Kekhawatiran publik pun semakin besar ketika melihat bahwa kasus korupsi yang melibatkan elit politik bisa saja diselesaikan melalui jalur lobi politik, bukan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Jika hal ini terus terjadi, maka supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan semakin tergerus. Rasa keadilan publik pun terancam terkikis, dan masyarakat bisa kehilangan harapan terhadap institusi hukum. Efek jera yang seharusnya dirasakan oleh para pelaku korupsi bisa hilang begitu saja, terutama jika selalu tersedia pintu darurat politik yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari hukuman. Penggunaan hak prerogatif presiden dalam kasus-kasus korupsi juga dinilai sangat problematis, baik dari segi etika maupun semangat reformasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Para kritikus menuntut agar ada batasan yang jelas dan tegas, sehingga hak prerogatif ini tidak disalahgunakan demi kepentingan sesaat atau kelompok tertentu saja. Jika tidak ada langkah konkret untuk menjaga integritas hukum, maka upaya pemberantasan korupsi yang telah dibangun selama bertahun-tahun bisa mundur jauh ke belakang, meninggalkan luka mendalam bagi kepercayaan publik. Pemerintah membangun narasi tandingan untuk membela keputusan ini. Argumen utama, semua prosedur konstitusional telah diikuti dengan persetujuan DPR. Menteri Yusril Iza Mahendra menegaskan abolisi dan amnesti adalah hak prerogatif presiden yang sah. Pemerintah membingkai langkah ini sebagai upaya persatuan nasional,
bukan intervensi hukum. Momentum HUT ke-80 RI dijadikan alasan rekonsiliasi. Pejabat menepis kekhawatiran pelemahan hukum, menyebut ini kasus partikular, bukan kebijakan umum. KPK menegaskan tetap memburu Harun Masiku, menandakan penegakan hukum tetap berjalan. Pemerintah berusaha menyeimbangkan legitimasi hukum, kebutuhan politik, dan sentimen publik. Keputusan Prabowo adalah pedang bermata dua. Jangka pendek, tensi politik mereda, rekonsiliasi terbuka, dan stabilitas tercipta. Pemerintah bisa fokus pada pembangunan tanpa gangguan politik. Namun, risiko jangka panjangnya adalah terkikisnya supremasi hukum dan kepercayaan publik. Penyelesaian kasus korupsi lewat negosiasi politik bisa jadi presiden berbahaya. Tantangan Prabowo membuktikan ini anomali, bukan pola baru. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jika tidak, stabilitas politik hari ini bisa dibayar mahal dengan kerusakan demokrasi di masa depan.